Puluhan abad yang silam, di pedalaman Kalimantan Timur, hiduplah seorang maharaja yang disebut Kundungga. Dialah sosok raja yang penuh keagungan, dan keturunannya yang terkenal, Sang Aswawarman, dianggap sebanding dengan Dewa Matahari, Ansuman. Kehidupan keluarga mereka tercermin seperti tiga api suci. Yang paling istimewa di antaranya adalah Sang Mulawarman. Sebagai seorang raja yang beradab, kuat, dan penuh kuasa, Mulawarman mengadakan kenduri emas megah sebagai upacara peringatan, dan sebagai tanda syukur, para Brahmana mendirikan tugu batu. Cerita ini melibatkan kerajaan berpengaruh di Kalimantan Timur ribuan tahun lalu, yang terungkap dari prasasti Yupa yang ditemukan di Muara Kaman, situs Banua Lawas. Meskipun namanya tidak secara jelas tercatat dalam sejarah, kerajaan tersebut kemudian dikenal sebagai Kutai Kuno atau Kutai Martadipura, mengacu pada penemuan artefak di wilayah Kutai. Menurut Agus Aris Munandar, seorang arkeolog dari Universitas Indonesia, Kundungga mungkin bukanlah pendatang dari India, melainkan seorang asli Nusantara yang kemudian pindah ke wilayah Kutai Kuno. Terdapat spekulasi bahwa nama Kundungga memiliki kemiripan dengan Kadungga, seorang Bugis, menunjukkan akar budaya yang kuat di wilayah tersebut. Prasasti yang diteliti oleh George Coes dalam Asia Tenggara masa Hindu-Buddha, mengungkapkan bahwa Mulawarman, cucu Kundungga, adalah tokoh sentral dalam sejarah tersebut. Nama-nama seperti Aswawarman dan Mulawarman, meskipun mungkin tidak berasal dari bahasa Sanskerta, menunjukkan pengaruh kuat budaya India. Namun, kehidupan sehari-hari masyarakat di kerajaan kuno ini sulit diungkapkan dari prasasti Yupa. Sebagian besar prasasti lebih fokus pada ritual agama Raja Mulawarman. Aswawarman diakui sebagai pendiri dinasti, mengadopsi pola pemerintahan India, dan penggunaan bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa menandakan adopsi budaya India oleh masyarakatnya. Kaum Brahmana, golongan yang menguasai bahasa Sanskerta dan memiliki peran penting dalam kehidupan keagamaan, menjadi elemen utama dalam struktur sosial Kutai Kuno. Raja Mulawarman dikenal memberikan sedekah besar kepada Brahmana sebagai bentuk kebaikan budi. Selain itu, prasasti mencatat kaum kesatria, kemungkinan terbatas pada keluarga raja, dan golongan Waisya yang diduga merupakan golongan pedagang. Meskipun prasasti hanya memberikan sekilas tentang kehidupan masyarakat, dapat dibayangkan betapa berwarnanya dan beragamnya budaya di kerajaan Kutai Kuno pada masa itu. Cerita ini menjadi jendela ke masa lalu, menawarkan potret sebuah kerajaan yang memadukan unsur-unsur Nusantara dengan pengaruh kuat dari India, menciptakan peradaban yang unik dan mengagumkan. Dari dua prasasti yang ditemukan, Kutai Kuno ternyata menyimpan sebuah tempat suci yang disebut Waprakeswara, dan misteri di balik namanya menjadi pembahasan yang menarik. Ahli sejarah Suwardono memberikan pandangannya, mengaitkan Waprakeswara dengan kata Vapra atau pagar, mengindikasikan tempat yang dikelilingi pagar, mungkin mirip dengan punden desa. Namun, filolog dan ahli Jawa kuno, Purbacaraka, memberikan interpretasi unik. Menurutnya, Waprakeswara dapat diartikan sebagai nama lain dari Agastya, resi utama yang merupakan murid Siwa. Pandangan ini menimbulkan pertanyaan apakah Mulawarman sudah menganut agama Siwa pada masanya. Suwardono dan Agus berbeda pendapat mengenai keyakinan agama Mulawarman. Suwardono cenderung mendukung ide bahwa Mulawarman telah menganut agama Siwa, sementara Agus berpendapat bahwa pada saat itu, pemujaan terhadap Trimurti belum muncul, dan masyarakat Kutai Kuno khususnya memuliakan Dewa Surya. Dalam prasasti, Aswawarman, ayah Mulawarman, disebut sebagai Sang Ansuman atau Dewa Matahari. Mengapa Dewa Matahari dipilih? Agus menjelaskan bahwa pada masa itu, Dewa Matahari memiliki kedudukan yang sangat penting, dan Aswawarman diidentifikasikan sebagai pendiri dinasti. Mitologi Surya dianggap sebagai penurun manusia pertama, khususnya masyarakat di kerajaan Kutai, menjadikan Surya sebagai permulaan seluruh alam semesta. Tak heran jika putra Aswawarman dinamai Mulawarman, mengaitkan dirinya dengan Dewa Surya. Lebih menarik lagi, ayah Mulawarman juga mengambil unsur nama Aswa atau kuda, hewan kendaraan bagi Dewa Matahari. Agus menyimpulkan bahwa mungkin ritus pemujaan Hindu Siwa dengan konsep Trimurti baru berkembang pada masa selanjutnya setelah periode Mulawarman. Perkembangan agama Hindu Siwa di Kutai Kuno, dengan fokus pada Dewa Surya, menjadi bagian menarik dalam sejarah kerajaan ini. Apakah Mulawarman benar-benar menganut agama Siwa atau kisah ini mencerminkan tahap awal perkembangan kepercayaan Hindu di wilayah tersebut, tetap menjadi misteri yang memikat untuk dipecahkan. Dalam berbagai prasasti kerajaan awal di Nusantara,
praktik pengorbanan hewan menjadi fokus utama, memberikan gambaran unik mengenai kepercayaan dan ritual pada masa tersebut. Prasasti Yupa dari Kerajaan Kutai Kartanegara, Prasasti Tugu dari Kerajaan Tarumanegara, dan Prasasti Dinoyo dari Kerajaan Kanjuruhan, Jawa Timur, semuanya menyajikan cerita yang menarik. Dwi, seorang ahli sejarah, mengungkapkan bahwa Prasasti Yupa dan Prasasti Tugu memberikan kisah tentang pengorbanan lembu dalam jumlah fantastis. Prasasti Yupa, ditemukan di Muara Kaman, Kalimantan Timur, mencatat Raja Mulawarman memberikan sedekah sebanyak 20.000 ekor sapi kepada para Brahmana untuk upacara di Tanah Suci bernama Vaprakeswara, penekanan pada tiang atau tugu yang dijadikan tempat mengikat hewan kurban, yang disebut Yupa, memberikan nuansa ritualistik yang mendalam. Dwi mengaitkan praktik pengorbanan ini dengan kepercayaan Weda yang berkembang pada awal masa sejarah di Nusantara. Pemujaan terhadap Dewa Surya dan peran sentral Brahmana dalam ritual menjadi elemen kunci, seiring dengan perkembangan Weda yang pada awalnya, sebagaimana diungkapkan oleh Haryani Santiko, arkeolog Universitas Indonesia, memfokuskan pada ritual pengorbanan. Prasasti Tugu dari Kelurahan Tugu, Koja, Jakarta Utara, juga menunjukkan kemungkinan adanya pengaruh tradisi Weda. Sesuai dengan pandangan Dwi, pandangan ini mendapat dukungan dari Haryani Santiko, yang menjelaskan penyebaran agama Weda di India sekitar 2500-1500 SM. Weda, dengan 4 kitab sumbernya, menekankan ritual pengorbanan sebagai bagian integral dari kepercayaan tersebut. Ritual pengorbanan terbagi menjadi 2 jenis, yaitu pengorbanan sederhana di rumah dan pengorbanan besar yang dilakukan di tanah lapang atau kesetra oleh para Brahmana. Yupa, awalnya diukir dari batang pohon khusus, menjadi simbol penting dalam ritual ini, seperti yang dijelaskan oleh Haryani. Sri Sujatmi Satari, dalam penelitiannya tentang Prasasti Dinoyo di Jawa Timur, menambahkan bahwa upacara kurban hewan merupakan salah satu tahapan dalam penghormatan kepada Dewa Agni, Dewa Api. Perkembangan upacara kurban hewan menjadi bagian yang menarik dan kontroversial, terutama ketika menyinggung larangan pengorbanan lembu dalam agama Hindu, menciptakan perbincangan tentang bagaimana praktik-praktik keagamaan telah berubah seiring waktu. Prasasti-prasasti ini menjadi jendela yang menggambarkan kehidupan spiritual dan kepercayaan masyarakat Nusantara pada masa lampau dengan cara yang penuh warna dan bermakna. 3 raja yang mengundang para Brahmana untuk melakukan persembahan, menciptakan kisah penuh warna dan misteri dalam sejarah agama di wilayah ini. Raja Kutai Kertanegara Mulawarman, abad ke-4, Raja Tarumanagara Purnawarman, abad ke-5, dan Raja Kanjuruhan Gajayana, abad ke-7, menjadi tokoh utama dalam narasi ini. Prasasti Yupa, yang dikeluarkan oleh Raja Mulawarman pada abad ke-4-5, menjadi bukti nyata sumbangsihnya pada upacara keagamaan. Dwi, seorang ahli sejarah, menyoroti bahwa Mulawarman memberikan 20.000 ekor sapi, 11 ekor lembu jantan, monyet merah, minyak wijen, lampu dengan bunga, air sapi, dan tanah kesetra dalam berbagai persembahan. Haryani, seorang peneliti, menyimpulkan bahwa Mulawarman mungkin telah memeluk ajaran Weda, terutama karena persembahannya dilakukan di kesetra, bukan di kuil. Prasasti Tugu mengisahkan bahwa Raja Purnawarman dari Tarumanagara menyumbang 1000 ekor sapi sebagai persembahan untuk upacara yang dilakukan oleh para Brahmana. Haryani menarik perhatian pada pembangunan 2 sungai bernama Gomati dan Chandrabaga atas perintah Purnawarman, merujuk pada anak-anak sungai Indus, pemukiman pertama Arya di India. Dalam catatan tertulis Vexian, seorang pengelana Buddha dari Tiongkok pada tahun 414, terungkap bahwa kapalnya karam di Yebodi, yang kemungkinan adalah Jawa. Vexian mencatat keberadaan sedikit umat Buddha dan banyak Brahmana yang tidak menjalankan agama mereka dengan benar di Yebodi, memunculkan pertanyaan tentang apakah ritual Weda di Tarumanagara berbeda dari Hindu di India. Haryani memperkaya pemahaman kita dengan menyinggung temuan altar Weda dan fragmen arca Wisnu di kota Kapur, Bangka. Dia mengeksplorasi kemungkinan bahwa sisa-sisa altar Weda tersebut mungkin menjadi persembahan untuk Wisnu, dan lingga kasar yang ditemukan mungkin merupakan Yupa yang belum selesai. Prasasti Dinoyo pada abad ke-7 mengungkapkan bahwa upacara Weda masih dijalankan di Jawa. Raja Gajayana, meskipun menganut Siwaisme, mengundang para pendeta Weda untuk melakukan persembahan. Upacara ini melibatkan berbagai ritual, seperti Prawara Caru Hawisnana, yang dekat dengan Somayajna, sebuah upacara berjenjang dan rumit di India.
Dalam konteks Nusantara, upacara persembahan cenderung dilakukan kepada Wisnu, diyakini membawa kekuatan dan energi untuk menjadikan raja penguasa dunia. Arca Wisnu dari emas yang ditemukan di Muara Kaman, Cibuaya, Jawa Barat, dan Kota Kapur mendukung asumsi bahwa agama Weda awal di Nusantara memilih Wisnu sebagai objek ibadah khusus. Melalui prasasti dan temuan arkeologis, Haryani menyimpulkan bahwa agama Weda merupakan agama India pertama yang dianut oleh para penguasa di Nusantara, sebuah penemuan yang membawa kita lebih dekat pada keragaman dan keunikan perjalanan spiritual dan kepercayaan di Nusantara pada masa lampau.